Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faris Pandia Marcelino Yusuf dengan NIM 21051214047 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama, pengertiannya dulu. Nah, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga dengan aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Nah, macam-macamnya standarisasi jaringan ada ISO, TIA, IEEE, ITU, dan IETF. Lalu menuju ke OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau kepanjangannya yaitu Open System Interconnection, menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, model OSI layer ini dibagi menjadi dalam dua grup, upper dan lower layer. Pada upper layer, fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya yaitu pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan virtual. Tujuan utama penggunaan model OSI yaitu untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, masuk kepada fungsi layer-layer yang ada di dalam OSI. Yang ketujuh yaitu application layer yang paling atas, yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, protokol pada lapisan aplikasi ini ada 9, yaitu yang pertama ada HTTP, ada FTP, ada NFS, ada DNS, ada POP3, ada MIME, ada SMB, ada NNTP, dan ada DHCP. Lalu setelah itu ada nomor 6 yaitu presentation layer. Nah, lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, protokol yang ada di dalam level lapisan 6 ini yaitu ada Telnet, ada SMTP, ada SLMP. Lalu pada session layer yaitu lapisan kelima berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, pada level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, protokol yang ada di lapisan ini yang pertama ada NetBIOS, NetBIOS, ada ADSP, ada PAP, ada SPDU, dan RCP.
Lalu pada lapisan keempat ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokolnya yang ada di lapisan keempat ini ada dua, yaitu TCP dan UDP. Lalu lapisan ketiga yaitu network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokolnya yaitu ada IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Lalu pada lapisan kedua ada data link layer. Nah, pada lapisan kedua itu berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Nah, protokolnya yang ada di layer ini yaitu BBB dan SLIP. Dan lapisan yang pertama yaitu physical layer. Nah, lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya internet atau tokering, topologi jaringan, dan pengambilan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, pada lapisan pertama ini tidak mempunyai protokol yang spesifik. Nah, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Nah, protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini merupakan kumpulan protokol atau disebut protokol suite. Nah, TCP ini menggunakan koneksi. Salah satu protokol umumnya yang digunakan Anda mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Nah, sebaliknya TCP ini. Nah, lalu UDP ini adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi pada saat Anda perlu mengirim pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penggirima tidak perlu bernegosiasi saat melakukan pertukaran data. Nah, lalu persamaan OSI layer dan TCP/IP. Nah, OSI layer dan TCP/IP ini sama-sama memiliki layer, sama memiliki application layer meskipun layarnya berbeda. Lalu memiliki transport dan networking sama. OSI layer dan TCP/IP sama-sama menggunakan packet switching. Juga sama-sama mempunyai transport dan networking yang bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir, OSI dan TCP/IP menggunakan topologi packet switching. Lalu perbedaannya apa? Nah, OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. OSI layer merupakan protokol yang independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol suite.
Nah, standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma. Sedangkan kalau TCP, semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Nah, perkembangan OSI layer tersendat tidak seperti TCP/IP. Lalu TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer tidak seperti OSI layer. Nah, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan setelah diimplementasikan. Lalu OSI layer mengombinasikan session layer di dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan presentation. Lalu OSI layer mengombinasikan physical layer dalam satu layer, sedangkan TCP mengombinasikan data link. TCP/IP sendiri lebih sederhana dengan memiliki 4 layer dan lebih kredibel karena protokolnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.